atau 100? 134. Selesai satu bab ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang tidak henti-hentinya kita selalu merasakannya. Nikmat kesehatan dan nikmat diberikan kesempatan untuk menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sakinah kepada diri kita dan memberi taufik dan kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad yang menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sepatutnya menjadi panutan bagi seluruh kaum muslimin. Sebab apa yang beliau ajarkan dan apa yang beliau contohkan, baik melalui perbuatan beliau demikian pula melalui ucapan-ucapan beliau, merupakan aplikasi dan rincian dari Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran Al-Karim. Yang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, penerapannya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana budi pekerti beliau,
bagaimana tutur kata beliau, tawadhu'nya beliau, rendah dirinya beliau dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keistimewaan kepada beliau yang tidak diberikan kepada siapapun dari makhluk yang lainnya. Nah, muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita di mana pada pertemuan terakhir kita masih dalam bab al-ayyab yang menjelaskan tentang keadaan orang yang suka mencela. Bab yang ke-152 atau bab yang ke-134 dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Dan kita melanjutkan ke hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-252 atau dari kitab aslinya hadis yang ke-331. Beliau rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya an Ikrimah qala, dari Ikrimah rahimahullah ta'ala. Dan Ikrimah ini bekas budaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah seorang yang mengambil banyak sekali manfaat dari Ibn Abbas, terutama dari ilmu Ibn Abbas. Ikrimah banyak sekali mengambil faedah dari tuannya tersebut. Beliau berkata, la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman, Ibn Abbas atau Ibn Ammihi. Saya tidak mengetahui yang manakah yang di antara keduanya yang memberikan kepada sahabatnya sebuah makanan. Apakah Ibnu Abbas, anaknya Abbas, atau Ibnu Ammihi, anak pamannya. Fabainal jariyatu ta'malu baina aydihim. Maka ketika ada seorang wanita sedang bekerja di hadapan mereka, jadi mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang melakukan sesuatu di hadapan mereka. Idh qala ahaduhum laha, tiba-tiba ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan kepada wanita tersebut, yang meneriaki wanita itu. Orang ini mengatakan, ya zaniyah, wahai wanita berzina. Luar biasa ucapan ini, memanggil wanita itu dengan berzina. Dan ini ucapan yang besar. Masyaallah, semakin Allah melemparkan tuduhan zina kepada seseorang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan zina termasuk di antara perbuatan kabirah min al-kabair, perbuatan dosa besar. Ketika para wanita yang berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mumtahanah, termasuk di antara baiatnya adalah jangan mereka melakukan perbuatan zina. Yubayyana an la yushrikna billahi syai'an wa la yushrikna wa la yazina. Jangan mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, dan jangan mereka mencuri, dan jangan mereka melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa la taqrabuz zina, jangan kalian melakukan perbuatan zina, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat buruk jalan orang yang melakukannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan zina hukumannya adalah hukum had, dikenakan hukum had apabila dia seorang laki-laki atau wanita yang belum pernah menikah, belum pernah
berhubungan dalam pernikahan yang sah, maka hukumnya adalah dicambuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Wanita berzina, laki-laki penzina, cambuk masing-masing dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Dan ditambah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumannya taghribu 'am. Jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kalau di Indonesia ini dinusakambangankan separuh, diasingkan, dikucilkan, baik dalam bentuk penjara atau dikucilkan. Ini bagi seorang yang belum pernah berhubungan dalam pernikahan yang sah, dalam pernikahan yang sah. Namun bagi seorang yang sudah menikah dan telah terjadi hubungan dalam pernikahan yang sah, terjadi perzinahan laki-laki atau wanita, maka hukumnya adalah rajam, dilempar batu sampai dia mati. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ayat ini bunyinya demikian: "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah." Ini ayat pernah turun. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ayat yang lafaznya seperti ini: "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah." Laki-laki berzina, wanita berzina, dalam keadaan keduanya telah menikah, rajam keduanya. Ayat ini dibaca dahulu oleh kaum muslimin. Namun kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat lafaznya, yakni menghapus lafaznya, namun hukumnya tetap berlaku. Dan itu sebagai ujian bagi kaum muslimin. Maka yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan sampai ada yang menganggap bahwa tidak ada hukum rajam di dalam Islam. Hukum rajam kafir tetap dalam kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ayatnya dan kami membacanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum rajam. Nah, kepada beberapa sahabat, yang laki-laki, ada wanita, seorang wanita al-ghamidiyah yang dihukum rajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq juga ditetapkan hukum rajam, zaman Umar. Jadi ini adalah merupakan hukum yang tetap di dalam Islam. Ini bagi berzina, jadi besar sekali akibatnya. Orang yang berzina hukumannya di dunia dan di akhirat apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud dengan penzina? Kapan orang disebut az-zani atau az-zaniyatu? Ya. Yang disebut az-zani, penzina, itu adalah seorang yang melakukan hubungan yang tidak resmi, tidak di atas tali ikatan pernikahan, dan tidak ada syubhat, yang terdapat pada hubungan tersebut. Ya. Jadi tidak dikatakan berzina apabila ada hubungan resmi, ada akad. Nah, dikatakan zina kalau tidak ada hubungan resmi, hubungannya gelap. Kemudian tidak ada syubhat. Namun selama ada syubhat, maka tidak dikatakan bahwa dia berzina. Ada seorang misalnya, dia menikah dengan seorang wanita, ya, kemudian dia masuk ke dalam kamar,
Dia menyangka bahwa itu adalah kamar istrinya. Ternyata dia salah masuk kamar. Karena kondisi gelap, begitu masuk kamar, sang wanita ini juga menyangka bahwa itu adalah suaminya, terjadi hubungan. Ternyata setelah terjadi hubungan, baru mereka sadar ternyata ini bukan suaminya dan yang itu bukan istrinya. Tanpa ada tujuan, tanpa ada kesengajaan. Tidak bisa dikatakan bahwa orang yang melakukan demikian berzina karena dia tidak sengaja, tidak tahu. Ya, ada seorang menikah dengan seorang wanita. Dalam keadaan wanita ini hamil di luar pernikahan. Lalu terjadi pernikahan di antara keduanya. Ada seorang wanita yang hamil itu tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadh'na hamlahun." Wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, ya, masa berakhirnya iddah mereka adalah pada saat mereka melahirkan kandungannya. Lalu kemudian ada yang menyangka bahwa ini boleh saja, atau mungkin ada yang memfatwakan dari ustaznya atau siapa, sehingga dia menyangka bahwa demikian boleh, apalagi ada unsur untuk menyelamatkan, ya, untuk menutup aib. Akhirnya dia menikah, dibangun di atas keyakinan atau anggapan bahwa yang demikian diperbolehkan. Nah, meskipun pendapat yang sahih bahwa yang demikian tidak sah. Gimana kalau sudah terlanjur, sudah punya anak, bahkan sudah banyak anaknya. Nah, sementara pernikahannya dahulu dibangun di atas menikahi seorang wanita yang dalam keadaan hamil. Kata para ulama, tidak dikatakan bahwa dia berzina, tapi ini disebut waqa'u syubhat, hubungan karena syubhat. Karena syubhat, dia menyangka bahwa demikian boleh. Seperti halnya juga seorang menikah dengan seorang wanita tanpa wali, asal hukumnya tidak sah. Apabila ada seorang telah mengetahui hukumnya bahwa tidak boleh menikah tanpa wali, dan dia telah mengetahui hadisnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la nikah illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali, maka dia tetap melakukannya, ngeyel, maka hukum pernikahannya adalah batil, tidak sah. Ya. Namun kalau dibangun di atas anggapan, mungkin dia ada yang berfatwa kepadanya, ada yang mengatakan kepadanya boleh saja meskipun tanpa wali, dengan anggapan bahwa itu diperbolehkan, maka tidak dikatakan bahwa dia berzina. Namun itu kata para ulama waqa'u syubhat. Jadi ma'asyarul muslimin rahimahumullah, untuk menuduh seorang berzina ini bukan suatu hal yang mudah. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan seseorang untuk melemparkan tuduhan pada seseorang bahwa dia berzina, syaratnya 4 saksi. Syaratnya 4 saksi. Dan 4 saksi ini seluruhnya laki-laki. Wanita tidak boleh. Meskipun ada sebagian pendapat mengatakan boleh satu laki-laki diganti oleh 2 wanita. Nah, 4 laki-laki, dan laki-laki ini adalah orang-orang yang terpercaya, adil, bukan orang-orang yang fasik, dan mereka melihat bahwa terjadi hubungan intim di antara keduanya. Adapun hanya sekedar mengetahui bahwa fulan di dalam kamar bersama fulan, dalam keadaan mereka tidak melihat hubungan di antara keduanya, belum tentu, dan tidak dihukum, dan tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Ya memang dicurigai, namun untuk menuduh bahwa dia berzina berat. Jika tidak terpenuhi syarat ini, ma'asyarul muslimin rahimahumullah, maka orang yang menuduhnya disebut qadhif. Qadhif ini
melemparkan tuduhan tanpa bukti, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka untuk dicambuk sebanyak 80 kali, wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan jangan kamu terima persaksiannya selama-lamanya. Jadi dia menjadi fasik. Ini yang menuduh seorang berzina. Oleh karena itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihukum rajam itu ma'asyiral muslimin bukan karena 4 saksi. Ini berat. Untuk mencari 4 saksi, mereka mau mempersaksikan si fulan berhubungan intim dengan fulana. Ini kan berat. Nah, butuh dia ketika dia lewat misalnya melihat ada hubungan tidak resmi antara laki-laki dan wanita, dia sendirian, dia harus mencari 3 orang lagi untuk melihat. Assalamualaikum. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum rajam itu mereka datang sendiri, mengakui. Ya. Seperti kisahnya Na'i. Ya. Dia datang sendiri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi dia tidak merasa tenang. Aku telah berzina. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 4 kali. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, coba periksa, cium bau mulutnya. Mungkin dia habis minum. Mungkin sedang selai kan. Dicium, ya dalam keadaan normal. Ya. Periksa, mungkin dia sedang kurang beres otaknya. Lalu periksa dia dalam keadaan sehat. Setelah hilangnya syubhat-syubhat ini baru ditetapkan hukum rajam kepada Nabi. Setelah itu datang lagi wanita Al-Ghamidiyah ini. Datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina. Ditolak oleh Nabi SAW. Kata wanita ini, apakah engkau akan menolak aku seperti engkau menolak Na'i? Ini ditetapkan lagi hukum rajam. Meskipun sempat ketika itu karena dia dalam keadaan hamil, Nabi SAW memerintahkan pada wanita untuk merawat sampai melahirkan anak. Nah, baru kemudian setelah itu datang. Ya. Dan setelah itu dirajam. Dan ketika dirajam itu para sahabat melemparnya dengan batu. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau melemparnya itu darahnya itu sempat terpercik sampai mengenai beliau. Nah, sampai Umar sempat mengumpat wanita ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Khattab. Kata beliau, "Laqad tabat taubatan law ujmat baina 70 min ahli Madinah la wasi'atuhum." Wanita ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang-orang munafik di Madinah, itu mencukupi mereka. Saking besarnya taubat wanita ini. Nah, Alhamdulillah. Jadi bukan suatu hal yang mudah menuduh fulan berzina. Nah, orang ini memanggil wanita tersebut ya zaniyah, wahai berzina. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mah ini kalimat harfikan, ya. Maksudnya jangan kau mengatakan ini. Ilam ta'udzuka di dunia, ta'udzuka fil akhirah. Apabila dia tidak menegakkan hukum had terhadapmu di dunia, disebabkan karena kamu melemparkan tuduhan kepadanya, maka dia akan menghukumi kamu nanti di akhirat. Ya. Ini subhanallah, ini bukan permasalahan yang sepele. Saya nak melemparkan tuduhan kepada seorang bahwa fulan penzina. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qadhafa mamlukahu wa huwa bali mimma qala julida yawmal qiyamati illa yakuna kama qala." Barang siapa yang melemparkan tuduhan kepada budaknya, ini kepada budak,
Dia melemparkan tuduhan zina kepada budaknya, padahal budaknya ini berlepas diri dari tuduhan itu. Maka orang melemparkan tuduhan ini akan dicambuk pada hari kiamat nanti, kecuali apabila yang diucapkan itu benar. Ini tuduhan kepada budak. Gimana kalau tuduhan kepada orang merdeka? Gimana kalau tuduhan itu kepada orang yang secara zahir, masya Allah, dia menjaga kesuciannya, dia menjaga kehormatannya. Jadi ma'asyiral muslimin, berhati-hati dari melemparkan tuduhan kepada seseorang, fulan atau fulanah, bahwa dia berzina. Akibatnya berat. Kalau ternyata tidak benar, kita akan berurusan dengan hamba ini yang tertuduh dan berurusan pula dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Makanya sampai 16, kalau dia tidak menghukum kamu, ini kalau kamu tidak dihukum 80 kali cambukan di dunia, maka dia akan berurusan dengan kamu di mana kamu akan dihukum di akhirat nanti. Lalu kemudian dia bertanya, "Ara'aita in kana kadza?" Bagaimana menurutmu kalau memang benar apa yang dia ucapkan itu benar? Bahwa wanita itu berzina. Kalau memang benar gimana? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inna Allah la yuhibbul fahishal mutafahish." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang buruk dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Dan al-mutafahish, dan orang yang memaksakan dirinya untuk berbuat hal itu. Memaksakan dirinya berlebihan. Ya, terlalu mudah untuk melemparkan tuduhan kepada seseorang. Terlalu mudah mengumpat. Ini bukan akhlak seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu kefasikan, membunuhnya kekufuran. Mencela seorang muslim kefasikan. Nah, jaga nasihat Rasulullah SAW. Jangan terlalu mudah melemparkan tuduhan. Ya, husnuzan, menjaga diri, memelihara kehormatan diri, menjaga lisan, itu lebih baik daripada melemparkan tuduhan, apalagi tanpa disertai dengan bukti. Beda kalau misalnya seorang punya bukti, atau dia diangkat menjadi saksi dalam suatu kejadian dan dia mengetahui secara meyakinkan, jangan dia sembunyikan persaksian itu. Wala taktumus syahadah. Wa may yaktumha fa innahu atibun qalbuh. Jangan kalian sembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikan persaksian yang dia benar-benar mengetahui, maka dia berdosa. Nah, tapi kalau sekedar menjadi saksi tanpa ada kejelasan, melemparkan tuduhan tanpa bukti, maka akibatnya besar. Kita akan berurusan dengan orang tertuduh di dunia atau di akhirat. Ibnu Abbas al-Qal, dan Ibnu Abbas lah yang mengatakan dalam riwayat ini, "Innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish." Bahwa Ibnu Abbas yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang buruk ucapan dan perbuatannya, dan orang yang memaksakan diri berlebihan dalam melakukan hal tersebut. Dan hadis ini hasan sanadnya. Kita masuki bab yang berikutnya, bab yang ke-135 atau 153 dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Bab ma jaa fi tamaduh. Bab ma jaa fi tamaduh. Bab yang menjelaskan tentang hukum at-tamaduh. At-tamaduh itu dari asal kata al-madhu. Al-madhu artinya memuji. Madaha yamdahu, artinya memberikan pujian kepada seseorang. At-tamaduh saling memberi pujian. Al-madhu, mim, kemudian dal, kemudian ha.
Bedakan al-madhu dengan alhamdu. Ya, ini cuma huruf-hurufnya yang terbalik-balik. Al-madhu, alhamdu, tapi hurufnya itu juga. Hanya saja ini urutannya min, dal, ha. Kalau alhamdu, ha, min, dal, ya kan? Alhamdu. Alhamdu juga kalau kita terjemahkan pujian juga. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian juga. Al-madhu juga pujian. Lalu apa yang membedakan alhamdu dengan al-madhu? Ada perbedaan. Kalau alhamdu memberi pujian kepada yang dipuji, ma'al mahabbati wa ta'zim, disertai dengan perasaan cinta dan pengagungan terhadap yang dipuji. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, maksudnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sambil menanamkan rasa cinta dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah. Tapi al-madhu tidak mesti demikian. Al-madhu memberi pujian secara mutlak. Memberi pujian. Ya, meskipun tanpa disertai dengan perasaan senang kepada yang dipuji. Kadang-kadang ada orang memuji seseorang, tapi pujiannya itu sebenarnya dalam hatinya dia benci kepada orang itu. Tapi terpaksa dia memberi pujian karena mungkin ada faktor-faktor tertentu, iya kan? Dan ini kadang-kadang kita mengalami. Ya, kenapa dia memuji? Dia puji itu karena ada sesuatu yang dia inginkan. Dia puji supaya jabatannya bisa naik. Karena yang dia puji atasannya, misalnya. Padahal dia nggak suka sama atasan itu. Tiap hari marah. Nah, ini masalah. Itu namanya al-madhu, bukan alhamdu. Ya. Kadang-kadang ada seorang memuji orang lain, tapi tujuannya menjatuhkan. Dia memuji, tapi dalam hatinya itu tersimpan perasaan dengki kepada orang itu dan berharap supaya orang itu jatuh, ya, gagal dan seterusnya. Jadi ini kita bisa membedakan al-madhu dengan alhamdulillah. Yang kita bahas adalah hukum al-madhu. Apa hukumnya memberi pujian pada seseorang? Ana Abi Bakrah anna rajulan dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Bakrah bahwa ada seorang laki-laki disebut di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asna 'alaihi rajulun khaira. Lalu kemudian orang ini dipuji oleh seorang, dipuji dengan kebaikan. Ya, jadi di sini ada Rasulullah SAW, di sini ada orang, satu lagi ada orang lagi. Orang ini memuji orang yang ada di situ di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, fulan begini, disebutkan keutamaan yang dia miliki, dipuji di hadapannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waihat, mengatakan. Bahwa ini jadi istilah di kalangan bangsa Arab, maksudnya adalah teguran, mana asalnya adalah keburukan ya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah teguran. Ya. Jangan kamu melakukan itu. Kalau diterjemahkan secara literal, binasa kamu, celaka kamu. Ya. Namun terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini, yang dimaksud adalah bukan hakikatnya. Namun yang dimaksud adalah teguran. Ya. Yang jangan kamu lakukan itu. Kenapa? Kau pada wujud sahibik. Kamu telah memotong leher temanmu sendiri. Kamu telah memotong leher sahabatmu. Yaquluhu miraran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini berulang-ulang kali. Bayangkan, orang ini memuji
seseorang yang orang itu ada di dekatnya, dia puji, ulang demikian dan demikian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, kamu puji dia, sama seperti kamu memotong lehernya. Apa artinya yang memotong leher? Matilah temannya kalau lehernya dipotong, iya kan? Maksudnya kamu sama seperti membunuh temanmu sendiri. Ya, ketika kamu berikan pujian kepada dia, ya, akhirnya kepalanya semakin besar dan membesar, lupa diri dia. Dia menyangka bahwa yang seperti itu, seperti itulah yang disifatkan. Begitulah dia. Akhirnya dia semakin pede dan pede. Iya kan? Akhirnya dia lupa diri. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya dia merendah diri, tapi ketika dia diberi pujian, lupa diri. Nah, ini bahayanya. Ya, memberi pujian kepada seorang. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan seorang memberi pujian kepada orang lain, apalagi kalau itu di hadapannya. Kenapa? Meskipun mungkin tujuannya dia memberi pujian, tapi sebenarnya dia membinasakan saudaranya, ya, yang akhirnya menyebabkan dia membesarkan dirinya, lupa kalau dia mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "In kana ahdukum madihan la mahala." Kalau salah seorang kalian ingin memberi pujian pada saudaranya, harus dia memberi pujian. Ya. Kalau memang terpaksa dia harus memberi pujian, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan, ahsibu kadza wa kadza, aku menyangka demikian dan demikian. In kana yara'an kadzalik, kalau memang dia benar-benar mengetahui bahwa saudara ini demikian keadaannya, artinya pujiannya jangan dibuat-buat. Ya. Dia ingin memberi pujian, kenapa? Ya, karena Masya Allah berkat pertolongan beliau ini saya bisa seperti ini. Dulu saya jadi orang yang bodoh, beliaulah yang mengajari saya sejak kecil. Saya belajar ini pada beliau. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa. Nah, artinya apa yang dia sampaikan berupa pujian benar-benar ada, benar-benar dia mengetahui itu. Jangan dibuat-buat. Ya, mengatakan fulan demikian, padahal dia tidak pernah melakukan yang demikian. Al-mutasyabbih bima lam yu'ta kala bi tawbizur. Orang yang merasa memiliki sesuatu yang dia tidak memiliki, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya. Jadi kalau memang benar terpaksa dia memberi pujian, silakan. Wa hasibuhullah, dan yang mencukupinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan serahkan kepada Allah hakikatnya. Wala yuzakki 'ala Allahi ahada, dan jangan dia mensucikan seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian jangan seseorang mendahului Allah dalam memberi pujian kepada seseorang. Ya. Karena ini permasalahan gaib. Hakikatnya itu adalah permasalahan gaib. Kita hanya bisa menilai seorang secara zahir, namun hakikatnya. Ya. Apalagi kalau memberi pujian yang hubungannya dengan masalah-masalah hati. Masya Allah orang ini ikhlas, kan gitu. Masya Allah orang ini tawadhu, Masya Allah orang ini, dan seterusnya. Nah, kalau terpaksa dia boleh mengatakannya, namun dia menambah, wala nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuhu. Ya, dan kita tidak mensucikan seorang terhadap Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencukupinya. Dalam artian kalau memang benar, alhamdulillah. Ya. Namun kalau ternyata salah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kalau memang seorang terpaksa harus memberikan pujian kepada seorang. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau dalam salah satu ceramah, dan itu menyebar kaset beliau. Tatkala beliau menghadiri satu ceramah, kemudian ada seseorang moderator ini yang memberi mukaddimah sebelum beliau berceramah. Maka ketika dia memberi mukaddimah, dia memperkenalkan bahwa yang akan berbicara ini adalah seorang muhaddits, allamah, dan dipuji-puji Syekh Al-Albani. Setelah itu beliau naik dan beliau memulai pembicaraannya. Subhanallah, beliau menangis. Beliau menangis mendengarkan pujian-pujian itu.
Lalu kemudian beliau mengatakan, apa yang saya ucapkan, saya tidak mampu mengucapkan apapun kecuali seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diberi pujian. Kata beliau, Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lam. Ya Allah, jangan engkau menyiksa aku dengan apa yang mereka ucapkan, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka katakan, dan ampuni aku ya Allah dari sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Lalu kata beliau, saya tidak seperti yang disebutkan oleh moderator itu. Saya ini hanya seorang penuntut ilmu. Kata Syekh Al-Albani, saya ini seorang penuntut ilmu. Ilmu yang tinggi, ilmu yang dimanfaatkan oleh demikian banyak kaum muslimin. Beliau tidak mau mengatakan dirinya sebagai seorang alim. Ini tawadhu ma'asyiral muslimin. Dan inilah yang dituntut bagi seorang penuntut ilmu. Sebab kadang-kadang ada seorang belajar mungkin dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia sudah merasa dirinya halim. Ya, dia sudah merasa dirinya bahwa orang-orang harus merujuk kepadanya, menjadikan sumber fatwa. Ini ma'asyiral muslimin rahimahumullah, lihat contoh dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ilmu beliau yang sangat bermanfaat, karya-karya beliau yang dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Namun beliau tidak pernah mengatakan dirinya alim. Beliau tetap saja mengatakan bahwa beliau adalah seorang penuntut ilmu. Saya kira sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.